Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khair atas kenikmatan dan juga limpahan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita selaku hamba. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, bersujud hanya untuknya, tidak kepada zat-zat selainnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah dalam Al-Qur'an bahwasannya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka ketika manusia telah mampu untuk menunjukkan peribadatannya hanya kepada Allah, menunjukkan bahwasannya apapun yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang diwafatkan di atas keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk membahas hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tentang ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita ini adalah ciptaan Allah. Hakikatnya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya apa yang dimaksud dengan penghambaan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar itu terwujud? Pertama yang ingin kami sampaikan adalah makna dari hamba itu sendiri. Abd, kita ini kan abdun. Makanya ada yang dikatakan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Namanya hamba, itu berarti kan ada tuannya, begitu. Sebagaimana hamba sahaya atau seorang budak itu pasti punya tuannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin kita tunduk, semakin kita taat, semakin kita menghamba dan merendahkan diri di hadapan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Namun semakin kita meninggikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula semakin rendah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sadar tanpa atau disadari, atau tanpa disadari, bagaimana seorang bisa merasa dirinya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal ketika dia merasa bahwasannya apa yang Allah berikan kepada dirinya itu sumbernya adalah kekuatan dirinya, sumbernya adalah usaha yang dia lakukan. Maka di sini seorang tersebut telah
merasa bahwasannya peran Allah pada dirinya itu sedikit, maka dia tidak lagi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa dirinya lah yang memiliki kekuatan, maka di situ posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semakin rendah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah sebut sebagai hamba dalam beberapa ayat. Itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Jadi derajat Abdullah, derajat hamba Allah itu adalah derajat yang tinggi Bapak Ibu sekalian. Contoh dalam perkara Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat pertama, Allah tidak menyebut nama Muhammad secara jelas, secara zahir. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Muhammad dan menggantinya dengan ibadih, dengan nama hambanya begitu. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, asra bi 'abdihi, menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut menjalankan seorang yang bernama Muhammad misalnya, tapi Allah mengatakan menjalankan hambanya? Padahal jelas-jelas seorang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa naik ke langit ketujuh hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan hambanya? Kata para ahli tafsir itu dikatakan bahwasannya itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang meninggikan derajat seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka derajat hamba adalah derajat yang sangat tinggi. Derajat yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada mereka yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat yang sangat tinggi. Nah, itu Rasulullah. Apakah kita bisa menjadi hamba tersebut? Apakah kita bisa dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bisa. Kita manusia biasa, kita manusia yang banyak berbuat salah, yang mungkin setiap harinya pun kita melakukan dosa. Namun kita tetap memiliki kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah tersebut. Buktinya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah asrafu, melampaui batas, ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya melampaui batas itu apa? Artinya dia telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Dia telah melakukan dosa-dosa yang dia merasa mungkin saja dengan dosa ini Allah Subhanahu wa taala akan bosan melihat pertobatan saya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala justru semakin senang dan bahagia ketika ada hambanya yang merasa telah jauh dan keluar dari koridor, kemudian dia berusaha untuk kembali. Allah bantu. Allah akan tunjukkan jalannya ketika hamba tersebut benar-benar serius untuk kembali ke jalan yang Allah telah luruskan dan gariskan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah, Allah itu maha mengampuni
seluruh dosa. Jadi di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala itu bisa menganggap kita sebagai hamba-hambanya, itu saat kita ingin kembali kepada Allah setelah perjalanan jauh kita telah meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang ingin kembali ke jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dan Allah menganggap dia tetap hambanya. Padahal orang tersebut mungkin sudah jauh dari jalan Allah. Orang tersebut mungkin sudah jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun saat dia ingin kembali, Allah memanggilnya sebagai ibadi, sebagai hamba-hambaku. Maka kita selaku makhluk yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini senantiasa untuk memperbaharui pertaubatan kita, mentajdid, memperbarui pertaubatan kita, memperbarui niat kita untuk senantiasa menyucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita terus memperbaharui hal tersebut, kita akan menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga untuk mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami sampaikan terkait dengan ubudiyah ini adalah sebenarnya unsur-unsur ubudiyah ini apa saja? Unsur-unsur ubudiyah, unsur-unsur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi hakikat kita adalah menghamba, maka apa yang dimaksud dengan menghamba tersebut? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memberikan penafsiran terkait dengan makna ubudiyah itu. Dalam buku beliau mengatakan yang pertama yang disebut dengan ubudiyah itu adalah muhafadzatu amri syar'i. Itu yang pertama, Ibu sekalian. Yang pertama yang disebut dengan ubudiyah, penghambaan, itu adalah ketika seorang mampu untuk menjaga aturan-aturan Allah dalam hidupnya, menjaga aturan-aturan Rasulullah dalam hidupnya, berusaha untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diperintah, berusaha untuk menjauhi apa yang sudah dilarang. Niscaya seorang yang berusaha untuk melaksanakan dua hal tadi, Allah menjanjikan kehidupan yang penuh dengan nikmat dan kebaikan. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha untuk menjaga keyakinannya kepada Allah, menjaga dirinya di atas agama Allah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyib. Kalau makanan halalan thayyibah, kalau kehidupan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kenikmatan, seperti itu. Lantas mungkin muncul pertanyaan dari kita semua, Ustaz, saya insya Allah sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, puasa sudah dijalankan, zakat sudah dijalankan, haji umroh sudah, namun kok masih aja banyak ujian hidupnya. Emang begitu? Justru semakin seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin banyak Allah Subhanahu wa taala yang berikan ujian kepada dirinya. Apa kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bertakwa, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling beriman, maksum, gak pernah berdosa. Namun apakah Rasulullah SAW pernah libur dari ujian? Gak pernah. Bahkan dari sebelum mendapatkan wahyu saja ujian udah banyak. Dari kecil, Allah Subhanahu wa taala wafatkan ayahnya saat berada dalam kandungan. Kemudian saat berada di usia-usia yang butuh asuhan ibu, Rasulullah SAW ditinggal oleh ibundanya. Terus seperti itu, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan
kepadanya risalah kenabian. Allah utus menjadi seorang nabi dan rasul. Sejak saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan Allah wafatkan beliau, maka Rasulullah tidak pernah beristirahat dari yang namanya ujian-ujian. Dan bisa dikatakan tidak ada satu ujian manusia yang Allah berikan kepada kita hari ini itu tidak pernah dirasakan oleh baginda Muhammad SAW. Tidak ada. Bisa dikatakan seperti itu. Kemiskinan Rasulullah SAW mengalami. Ya. Tidak punya orang tua Rasulullah SAW mengalami. Ya. Diancam Rasulullah SAW mengalaminya. Bahkan ancaman terberat yaitu pembunuhan Rasulullah SAW mengalaminya, dan hampir terbunuh juga Rasulullah SAW mengalaminya. Hampir tidak ada satu ujian pun yang dialami manusia hari ini itu tidak pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Lantas apa efek dari ibadah Rasulullah? Apakah ibadah Rasulullah itu justru tidak menghindarkan dari ujian-ujian itu? Justru ibadahnya lah yang mengantarkannya kepada ujian-ujian itu, dengan membuatnya menjadi manusia yang stabil apapun yang Allah berikan kepadanya. Itu fungsi dari ibadah. Fungsi dari ubudiyah. Fungsi dari ubudiyah adalah membuat manusia ini stabil, Bapak Ibu sekalian. Membuat manusia ini bisa berdiri tegak di atas takdir Allah yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari itu Allah perjalankan bagi manusia. Manusia kadang di atas, kadang di bawah. Itu sudah hukum alam, kalau kita sebut itu sudah sunnatullah. Ya. Tidak ada manusia yang senantiasa di atas, dan tidak pula manusia senantiasa di bawah. Ada kalanya manusia di atas, ada kalanya manusia di bawah. Saat di atas manusia itu mampu untuk bersyukur, maka dia telah berhasil lolos dari ujian, berhasil lulus dari ujian berada di atas tersebut, ujian kenikmatan. Ketika manusia berada di bawah, ya, dia bersabar, berarti dia lulus dari ujian, ya, kesulitan. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Ma'arij, ya, Allah mengatakan, "Innal insana khuliqa halu'a." Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, halu'. Arti halu' itu adalah penuh dengan keluh kesah. Jadi kata Allah, sungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Ya. Tidak sanggup. Seringkali manusia itu tidak sanggup untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sanggup manusia, ya, penuh dengan keluh kesah, protes, gak stabil jiwanya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Kalau Allah berikan kepadanya kesulitan, dia akan protes, dia akan keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, kata Allah, ya, di surat Al-Ma'arij ayat 19. Dan kalau dia diberikan kesenangan, diberikan harta lebih, manu'a, dia akan kikir, pelit. Lagi sulit protes, lagi bahagia punya duit, pelit. Gak cocok ini menjadi hamba Allah. Di bawah dikasih ujian kesulitan, dia gagal. Dikasih ujian kenikmatan, gagal juga. Itulah manusia yang halu'a. Lantas apakah ada solusinya? Ada. Allah tidak hanya menyebutkan demikian tanpa solusi, ada solusinya di surat Al-Ma'arij. Ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Kecuali mereka yang suka sholat. Ini solusi pertama. Sholat yang baik. Sholatnya bagaimana? Alladzina hum 'ala salatihim sahun, bukan sahun, daimun. Kalau sahur lalai. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yang salatnya itu rajin, khusyuk, ya, tumaninah, ya, salatnya penuh dengan penghayatan, faham maknanya, dia menjalankan salat dengan penuh keikhlasan, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang stabil.
manusia yang mampu untuk membawa dirinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Baik ujian kenikmatan, dia mampu untuk bersyukur. Dia mampu untuk berbagi. Dia tahu pada hartanya itu ada jatah orang lain, bukan hanya untuk dimakan sendiri. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia ringan tangannya untuk berbagi. Pun ketika dia berada dalam ujian kesulitan, tetap dia bersabar kepada Allah. Dia tidak keluar dari jalurnya. Dia tetap mengatakan, ya Allah, aku tahu ini adalah ujian darimu, dan ini yang terbaik bagiku, dan aku akan bersabar di atas ujian ini. Senang dia, tenang dirinya. Dia mampu menerima apa yang telah Allah gariskan dengan hati yang terbuka. Begitulah Rasulullah SAW. Semakin Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, semakin Rasulullah bertakwa, semakin Rasulullah beriman kepada Allah, semakin berat ujian Rasulullah. Maka saat kita berusaha untuk menjadi hamba yang benar-benar tunduk dan taat, kemudian ternyata ujian itu kok semakin banyak, maka berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga ini adalah ujianmu untukku, untuk selalu bisa naik level ke level berikutnya, seperti itu. Sehingga dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan hati yang terbuka, dan menjadi hamba yang ikhlas menjadi takdir Allah. Karena yang namanya iman, untuk mampu menerima takdir Allah, itu bukan imannya orang-orang biasa. Itu imannya orang-orang yang soleh, imannya orang-orang yang bertakwa. Jangan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi tidak berbanding lurus antara ujian yang dihindarkan dari Allah kepada kita, dengan kesolehan kita. Justru kesolehan kita, berusahanya kita untuk beribadah, berusahanya kita hijrah dari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian semakin Allah berikan ujian, itu tidak berbanding lurus dengan ketidakadanya ujian seseorang ketika seorang semakin soleh. Maka ini perlu diperhatikan, karena biasanya seperti itu. Ini kenapa kok semakin beribadah kok makin banyak ujiannya? Di situ ujian yang Allah Subhanahu wa taala sedang berikan, dan seorang hamba yang tulus, maka dia akan berhasil untuk menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian yang kedua, makna dari ubudiyah. Unsur dari ubudiyah itu sendiri yang kedua adalah ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ridha atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa qismatillahi taala, dan dia ridha atas pembagian Allah Subhanahu wa taala dari rizkinya kepada makhluk-makhluknya. Ini yang kedua. Ketika seorang hamba mampu ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mampu ridho atas apa yang Allah berikan kepada manusia dari rizki, maka manusia tersebut telah mencapai hakikat ubudiyah. Karena seorang yang beriman dengan qada dan qadarnya Allah dengan baik, artinya dia adalah manusia yang mencapai keimanan yang tinggi. Sebab tidak banyak manusia yang mampu untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala di awal dia mengetahui itulah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuknya. Karena yang namanya pahala yang besar di setiap hal yang terjadi pada kita, dari ujian-ujian dan musibah, pahala besarnya itu ada pada sodmatil ula, kata Rasulullah. Sodmah itu apa? Ada pada teguran yang pertama. Dalam arti
pada saat momen pertama kali kita menerima kabar bahwasanya ujian itu menimpa kita, kemudian kita ridho, kemudian kita menerima dengan hati yang lapang, di situ pahala yang besar. Walaupun kita belum tahu apa hikmah di balik itu semua. Jangan kebalik. Kita baru mampu untuk ridho, membuka hati kita atas ketetapan Allah setelah kita tahu hikmahnya. Dapat musibah, dapat ujian, kita berat, masih belum bisa mengatakan alhamdulillah, masih belum bisa mengatakan istighfar dan lain sebagainya, masih kesal dalam hati, mungkin masih bertanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian dan musibah ini. Ternyata setelah seminggu, setelah 2 minggu kelihatan hikmahnya. Oh ternyata musibah itu, ya hikmahnya baik untuk saya, baru dia tersenyum, ya Allah terima kasih. Jadi ridhonya setelah seminggu, setelah 2 minggu. Pas awal mendapatkan ujian tersebut dia belum ridho. Nah di situ pahalanya sedikit. Bahkan bisa jadi dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbahaya menurut saya. Ketidaktahuan kita apa yang Allah inginkan dari kejadian tersebut, ya, itu tidak seharusnya membuat kita tidak ridho kepada ketetapan Allah. Hikmah itu membuat kita semakin yakin untuk, ya, beriman, bukan baru beriman karena tahu hikmah. Itu bisa dibedakan, ya. Jangan baru beriman, jangan baru ridho atas ketetapan Allah setelah kita tahu hikmahnya. Ya. Lah kalau nggak tahu hikmahnya sampai 2 tahun bagaimana? Akhirnya dia tetap hatinya nggak bisa menerima. Ini repot kalau seperti ini. Justru ketika telah terjadi dan dia telah berusaha untuk menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan itu, tetap juga terjadi, di situ dia ikut. Tahu hikmahnya, tahu faidah dari ujian tersebut, barulah itulah yang menambah, ya, keimanan, menambah ketakwaan. Alhamdulillah. Yang menjadi kebalik. Nah, ini ridho atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang Rasulullah SAW juga dahulu, ya, alami dalam hidupnya. Rasulullah SAW dalam setiap langkahnya untuk melakukan apapun itu senantiasa Rasulullah itu teliti, detail, ya, terencana. Bahkan rencananya itu sampai akhir dari kegiatan. Contoh peristiwa hijrah. Rasulullah SAW merencanakan peristiwa hijrah itu dengan sangat detail. Bahkan sampai membentuk, kalau bisa kita bilang, panitia kecil. Ya, siapa yang nanti nganter makan, siapa yang nanti menunjukkan jalan, siapa yang nanti menjadi mata-mata di kota Makkah selama Rasulullah itu bersembunyi di Gua Thur. Buat panitia kecil. Artinya Rasulullah apa? Berikhtiar untuk terhindar dari apa? Dari bala, dari musibah. Apa musibahnya? Ketangkep orang kafir Quraisy. Detail sekali. Bahkan keluarnya juga malam-malam, ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, itu mempersiapkan unta, bahkan beli dari Abu Bakar, ya. Dan untanya tadi dibawa dulu, ditaruh dulu, nanti nganterin untanya anaknya Abu Bakar. Kemudian pergi malam-malam sampai di Gua Thur, ya, berdiam kurang lebih di sana. Dan Gua Thur ini arah selatan, sedangkan Madinah arah utara. Kenapa Rasulullah malah mundur dulu? Agar orang kafir Quraisy, ya, mereka tidak menyangka gerakan Rasulullah itu ternyata tidak langsung pergi ke Madinah, melainkan ke Gua Thur dulu. Sehingga benar saja, ya, tebakan Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy semuanya ngejar ke arah Madinah, nggak ketemu. Maka Rasulullah SAW, ya, bisa dibilang, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Ada segelintir orang-orang kafir Quraisy bersama pasukannya nyampe ke bibir Gua Thur. Sampai Abu Bakar bilang, ya wahai Rasulullah, kalau saja mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan menemukan kita dan kita akan dibunuh. Bahkan Abu Bakar sampai ketakutan. Dan ayat turun pada peristiwa itu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan id huma fil ghar thaniyatnaini id huma fil ghar. Ada dua orang yang lagi di gua, salah satunya sedih, kata Rasulullah, kata sahabatnya kepada sahabat yang sedang sedih, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih. Kemudian tidak hanya pada peristiwa tersebut, saat Rasulullah sudah berjalan ke Madinah, di bibir pantai Rasulullah hampir ketahuan oleh seorang perampok yang bernama Thumamah, ya. Bahkan sudah hampir terbunuh. Abu Bakar sampai ketakutan. Ya. Kata para ahli sejarah, kata para ulama, di sini menunjukkan bahwasannya sehebat apapun manusia berencana, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak lain, rencana tersebut akan rusak. Rencana Rasulullah sudah sangat detail. Rasulullah sudah menganggap bahwa rencana ini sudah sangat hebat, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Namun apakah Rasulullah SAW menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sama sekali. Rasulullah SAW tahu tugas manusia hanya berikhtiar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka terima dengan lapang, dengan berito, dan terus berjalan di atas takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pun begitu ketika perang Uhud, Bapak Ibu sekalian. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW telah berencana dengan rencana yang sangat hebat, sangat detail. Ya. Terbukti apa? Terbukti di awal-awal peperangan Rasulullah mampu untuk memenangi pertarungan. Rasulullah menaruh 50 pasukan. Bahkan dari memilih tempat saja, Rasulullah itu memilih dataran tinggi, ya. Kemudian Rasulullah memilih tempat yang dimana ketika berdiri punggung kaum muslimin itu terjaga dengan bebatuan Gunung Uhud. Ya. Detail sekali Rasulullah SAW merencanakan, ya, strategi perang. Namun ternyata ada di antara sahabatnya yang enggak nurut. Ini tidak sesuai rencana. Kemudian ada di kalangan para sahabat yang tidak nurut, turun dari, ya, gunung pemanah tersebut. Pada akhirnya membuat pasukan kaum muslimin kocar kacir. Pun Rasulullah SAW lari ke gunung, terjatuh di lubang, terluka, ya, giginya patah, ya. Maka apakah Rasulullah SAW dalam ujian yang sangat luar biasa ini dan hampir terbunuh, akhirnya tidak menerima qadrat Allah, tidak menerima ketetapan Allah, Rasulullah tak menerima. Sehebat apapun manusia berencana, ya, namun Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha kuasa atas rencana manusia tersebut. Kemudian di sini dikatakan ridho atas pembagian rizki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia. Ini juga butuh keridhaan. Ini butuh lapang dada. Ya. Karena jika apa yang kita usahakan dari perkara-perkara dunia, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya kita belum layak mendapatkan rezeki tersebut, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, dan Allah sudah menakar rezeki seseorang sesuai dengan kadarnya, dan tidak akan wafat orang tersebut sampai dia menikmati semua rezekinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, keridhaan kita atas rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita sebagai manusia, ya. Dan kita yakin apa yang Allah telah berikan kepada manusia yang lain itu pun sudah sesuai takarannya. Sehingga ketika kita tahu apa yang Allah berikan kepada saudara kita, apa yang Allah berikan kepada tetangga kita, apa yang Allah berikan kepada kolega kita, kerabat kita, teman kita, itu sudah sesuai kadarnya. Tidak perlu kita sebagai manusia mempertanyakan, ya Allah, kenapa usaha kita sama, tapi kok engkau berikan kepada saudaraku itu lebih banyak daripada yang engkau berikan kepada. Ini tidak perlu seperti itu. Tidak perlu kita mempertanyakan, ya. Dalam arti mempertanyakan, meragukan rizki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kalau mempertanyakan caranya, ikhtiarnya, itu boleh.
Oh mungkin ikhtiar kita kurang maksimal. Tapi kalau mempertanyakan yang menimbulkan keraguan atas rizki yang sudah Allah ratakan kepada manusia sesuai dengan takarannya, nah ini tidak boleh. Sehingga ketika manusia tidak ridho, disitulah mulai timbul penyakit-penyakit hati Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya hasad, ada yang namanya bughd, ya, benci, iri, ya, dengki dan lain sebagainya. Karena nggak siap menerima nikmat Allah atas saudara kita yang lebih besar dari kita. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai demikian. Karena hakikatnya kalau kita nggak ridho atas pemberian Allah kepada saudara kita dan pemberian itu lebih besar, artinya bukan kita sedang tidak beradab sama saudara kita, hakikatnya kita sedang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan rezeki itu. Ya. Dalam sebuah syair, ya, dalam sebuah syair bahasa Arab, ya, salah seorang penyair mengatakan, ala kulli man bata bi hasidan atadri ala man asaqtal adab asaqta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tarda lima wahab. Ya. Kata seorang penyair dalam bahasa Arab, ya, yang artinya, katakanlah kepada orang yang hasad itu, atadri alaman asaqtal adab, apakah dia tahu sebenarnya dia sedang tidak beradab kepada siapa? Asaqtal adab ala Allah, asaqta ala Allah fi hukmi. Engkau sedang tidak beradab kepada Allah karena tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia tidak ridho atas rizki yang telah Allah tetapkan untuk saudaranya. Karena rizki, nikmat itu semua datangnya dari Allah, ya, dan kita yakin Allah sudah menakar sesuai kebutuhan orang tersebut, sehingga saat kita, ya, hasad kepada siapapun, hakikatnya kita sedang hasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dengki kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Tidak perlu ada sifat itu, ya, sifat yang timbul karena kita tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, hakikat dari ubudiyah. Hakikat dari ubudiyah yang ketiga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala adalah tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Ya. Hendaknya orang itu bisa meninggalkan keinginan dirinya, ya, hawa nafsu dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Maknanya apa? Maknanya orang tersebut mampu untuk, ya, meninggalkan keinginan-keinginan yang bersumber dari hawa nafsunya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dia mengedepankan peribadatan kepada Allah, mengedepankan hak-hak Allah, ya, daripada mendengarkan bisikan-bisikan syaitan atas dirinya. Dan ini yang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Karena untuk bisa mengalahkan, ya, ego hawa nafsu kita sebagai manusia, ini butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh jihad melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang nggak berjuang, ya nggak akan dapat jalan itu. Orang yang nggak berjuang nggak akan mendapatkan, ya, nggak akan mendapatkan arah, ya, nggak akan mendapatkan di mana dia harus meniti jalan kebenaran itu. Sebab subul, ya, jalan kebenaran Allah itu hanya Allah peruntukkan bagi mereka yang berjuang dengan maksimal, yang berjuang dengan keras untuk menundukkan hawa nafsunya demi, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena
Jangan hati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya hawa nafsu kita, yang namanya keinginan-keinginan kita itu selalu ada setiap hari. Ya. Dan mungkin setiap hari juga selalu bertarung dalam benak kita, dalam sanubari kita. Ya. Hanya orang-orang pilihan saja yang mampu untuk memilih jalan Allah dibanding jalan yang dia pilih untuk memuaskan dirinya. Karena ya, kebanyakan dari manusia itu lebih memilih untuk memanjakan hawa nafsunya. Jadi ini fakta. Ya. Dan semakin hawa nafsu itu dimanjakan, semakin hawa nafsu itu ya tidak semakin hawa nafsu itu ya bertahan dalam diri kita dan tidak ingin keluar dari diri kita. Ya, kalau kata Al-Imam Hatim Al-Assam dalam nasihatnya, ya, beliau memberikan nasihat kepada kita semua bahwasanya hendaknya seorang itu untuk tidak memanjakan hawa nafsu. Jangan dipelihara, ya. Jangan dipelihara, jangan dimanjakan. Kalau dipelihara terus, kalau dimanjakan terus, maka dia akan semakin besar dan dia semakin sulit untuk dilawan. Namun ketika dia tidak dituruti, tidak dimanjakan, maka dia akan semakin lemah dan dia akan semakin mudah untuk dikalahkan. Seperti itu. Itu kaidahnya. Ya. Kalau sesekali itu manusiawi, ya. Karena kita bukan orang yang maksum. Kita pasti berbuat dosa, kita pasti berbuat salah. Ya. Kita pasti sesekali itu menuruti hawa nafsu kita. Namun ya kalau setiap saat itu nggak bisa mengalahkan hawa nafsu, setiap saat selalu mendengarkan dan memanjakan hawa nafsu tersebut, ya artinya memang kita manusia yang lemah begitu. Manusia yang lemah dan nggak ingin berjuang untuk mengalahkan keburukan itu. Justru jalan Allah itu hanya bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang berperang untuk mengalahkan hawa nafsunya dan tidak memanjakannya terus-menerus seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika seorang ya, mampu untuk menenggelamkan hawa nafsu yang dia inginkan, ya, dia mampu untuk mengalahkan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguhnya dia sedang berada ya, di jalannya para nabi, di jalannya para rasul, di jalannya orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa berjuang untuk mendapatkan ya keridhaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kiranya itu poin-poin penting yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, ya. Terima kasih yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari sebagian syaitan. Ya, jazakumullah khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan atau kajian kita pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema hakikat ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk berikutnya mungkin sebelum berikutnya atau 15 menit berikutnya sesi tanya jawab kepada jemaah sekalian yang sudah yang untuk bertanya dipersilakan. Mungkin dari sebelah kiri ada, belum ada. Sebelah kanan ada. Baik, Pak Haji Sodikin. Pak Haji Sodikin, silakan. Terima kasih tadi Ustaz memaparkan materi dalam masalah itu. Kita tahu ridho itu lagi intinya kita sayang dia harus hidup pada Allah Ta'ala. Dan kemudian dari gimana kita menciptakan menjadi tingkat keridhaan itu. Menurut saya selalu menciptakan hidup itu gimana? Gampang kita berpikir untuk mencapai hidup pada Allah Ta'ala. Upayanya apa? Kapan apa untuk mencapai tingkat hidup? Kuncinya mana hidup pada segala hidup pada pola pada baik dan buruk. Nah, mencapai tingkat keridhaan itu gimana kita? Upaya-upaya lakukan apa pada didapatkan agar mencapai tingkat keridhaan itu? Terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya.
bagus sekali ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, bagaimana seorang mampu mencapai tingkat ridho tersebut? Pertama, keridhaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan pernah lepas dari hasil ibadah yang dilakukan selama hidupnya. Semakin manusia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan semakin siap. Hatinya akan semakin siap, dirinya akan semakin siap untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berzikir, terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka keridhaan itu telah berada dalam hati. Kemudian apa tandanya? Tanda yang dia bisa dapatkan ketika dia mendapatkan satu hal yang itu mungkin sangat membuat dirinya itu terpukul. Pertama, ketika manusia mendapatkan ujian, musibah dan hal-hal yang lain, kemudian manusia itu terpukul, itu biasa, itu normal. Namun tanda dia ridho kepada Allah saat manusia tersebut mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia telah lakukan selama ini dari ibadah itu tidak berubah. Ketika dia rajin melaksanakan sholat sunnah, ketika dia rajin melakukan puasa, ketika dia rajin bersedekah, ketika dia rajin baca Quran, apa yang dia lakukan dari amal-amal soleh ini, itu tidak berubah setelah peristiwa yang sangat besar yang menimpa dirinya, maka di situ dia telah disebut hamba yang ridho. Karena apapun yang Allah tentukan untuk dirinya, dia ridho atas apa yang Allah berikan dan dia mampu bertahan di atas kesolehan yang selama ini telah dia bangun. Baik ujian kenikmatan ataupun ujian kesulitan. Ketika dia sedang berjuang untuk mendapatkan dunia, misalnya dia berjuang, kemudian di satu momen dia mendapatkan keinginan dari dunia yang dia inginkan, dia mendapatkan apa yang diharapkan. Contoh, mendapatkan harta yang banyak. Dengan usaha diantaranya dia senantiasa berdoa kepada Allah, ikhtiar dengan ibadah yang banyak. Setelah mendapatkan ujian kenikmatan itu, mendapatkan harta itu, ibadahnya terus bertahan. Kemudian bisa jadi ibadahnya bertambah. Maka di sini dia ridho dengan ketetapan Allah, dengan rizki yang Allah berikan, dan dia tetap mampu untuk menjaga kestabilan dirinya di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ketika dia berada dalam ujian kesulitan. Kesulitan yang Allah berikan tidak merubah ibadahnya, karena dia beribadah itu murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan terus untuk menjaga kualitas ibadah itu, sehingga apapun yang nanti akan Allah berikan di hari-hari kemudian yang itu di luar dari kemampuan seseorang, maka dia tetap berada di atas keridhaan dan di atas dari lapang dada dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sedikit jelaskan dari jawaban singkat terkait dengan itu. Terima kasih. Baik, teman sekalian. Jadi untuk menggapai itu ada usaha-usahanya. Jadi tidak sekedar mengucapkan kemudian orang itu menjadi itu, tapi ada prosesnya manusia itu menjadi ridho dengan ketetapan Allah. Baik, berikutnya silakan. Ada di belakang. Ada di belakang. Kalau nggak ada silakan Pak Haji Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan bahwa manusia tidak akan mati sebelum dicukupkan rezekinya, masalah gitu ya. Pertanyaan saya, apakah rezeki itu kan katanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah rezeki itu masih bisa berubah-ubah seperti halnya takdir itu? Mungkin itu saja. Hasil. Baik.
rizki itu termasuk dari takdir. Pertanyaan bagus, terima kasih, jazakallahu khair. Rizki termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam sebuah hadis diantaranya Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang menyambung silaturahim, ya, di antara pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya seperti itu. Apakah maksud dari meluaskan rizki? Artinya ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dari sebelum manusia diciptakan itu berubah. Ya, yang berubah itu bukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang berubah itu yang ada di langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis semua tentang kodrat manusia di sisinya. Ya. Allah tahu apa yang akan manusia lakukan. Namun untuk pelaksanaannya Allah Subhanahu wa taala itu punya pelaksana. Siapa pelaksananya? Para malaikat. Ya, itu malaikat itu adalah para pelaksana takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tentukan rezeki manusia ini pada hari ini dia akan punya anak, maka Allah akan suruh malaikat untuk meniupkan ruh ke batin seorang ibu. Kemudian ketika rezeki orang tersebut ya adalah kebahagiaan, ya, maka malaikat akan melaksanakannya seperti itu. Nah, yang berubah adalah catatan malaikat tersebut yang berada di langit dunia, yang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dalam hadis dikatakan ketika manusia itu berada dalam perut ibunya, kemudian usia 120 hari, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat, kemudian ditetapkan apanya? Rizkinya, ajalnya, kebahagiaannya, ya, itu sudah ditetapkan. Nah, kemudian di hadis lain Allah akan luaskan rizkinya. Apakah ketetapan itu berubah? Iya berubah. Tapi yang ada di sisi malaikat, yang ada di langit dunia. Adapun yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah berubah. Ya, sehingga malaikat ketika dia tahu bahwasannya, ya, si hamba ini takdirnya ini pada hari tertentu, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasannya manusia tersebut, ya, dirubah takdirnya. Maka malaikat tersebut akan berubah dan malaikat tersebut akan menjalankan sesuai dengan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari takdir bisa berubah, takdir yang ada di langit dunia bukan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ada di sisi Allah itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Allah kurang lebih itu. Masih ada lagi dari belakang, pakai silakan. Oh iya Pak Utama. Baik, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi bicara mengenai rububiyah. Yang dimaksud rububiyah itu apa Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Rububiyah ya. Iya. Iya. Kalau rububiyah maknanya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kita meyakini Allah adalah pencipta kita, kita meyakini Allah adalah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan setiap, ya, kenikmatan, Allah yang memberikan kepada kita ujian. Itu makna dari rububiyah. Tapi kalau yang saya jelaskan tadi adalah ubudiyah. Ya, rububiyah tadi tauhid kita kepada Allah, Allah sebagai pengatur alam semesta, itu rububiyah. Tapi kalau ubudiyah, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah makhluk ciptaannya. Itu ubudiyah. Rububiyah tadi. Betul, rububiyah ada juga. Terima kasih. Satu lagi, silakan Bu. Ini di rumah aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sempat dibahas mengenai surat Al-Isra ya. Di situ hijrah Nabi Muhammad ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa ya. Iya. Ya, nah kita biasa kalau umrah itu kan udah ke Masjidil Haram, ke Mekah itu udah biasa ya. Ini yang saya tanyakan ke Masjidil Aqsa itu kan sebenarnya juga mirip umat Islam ya. Tapi Betul. kita ingin ke sana tuh bagaimana caranya dan amankah jika kita ke sana untuk sholat atau gimana, dan
gimana itu untuk berangkat ke sana ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tante saya. Baik, jadi terkait dengan Masjidil Aqsa, ya betul itu diantara tanah suci umat Islam, karena ada 3, tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tanah suci Madinah Al-Munawwarah, dan tanah suci Al-Quds. Ya. Dan kita berdoa semoga Allah segera kembalikan kepada kaum muslimin dan Allah bebaskan Palestina dari jajahan orang-orang Yahudi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bagaimana caranya kita ke sana? Pertama, ya, daerah Al-Quds sendiri itu daerah suci. Daerah suci dan dia masih terbuka untuk para wisatawan. Al-Quds itu masih terbuka untuk para wisatawan. Walaupun jaraknya dengan Gaza itu nggak jauh. Ya, jaraknya dengan Gaza itu hanya beberapa puluh kilometer. Ya. Namun daerah Al-Quds sendiri itu daerah yang suci karena orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Mereka juga beribadah di tempat tersebut. Ya, mereka beribadah di tembok ratapan. Dan tembok ratapan itu di belakang dari Masjid Buraq. Karena hakikat dari Masjidil Aqsa itu bukan kubah emas. Ya, Masjidil Aqsa itu bukan kubah emas. Masjidil Aqsa itu area yang luasnya cukup luas dan semua area itu disebut Masjidil Aqsa seperti itu. Nah, di area Masjidil Aqsa itu ada 3 masjid kalau nggak salah. Ada Masjid Buraq, ada Masjid Qubatus Sokhrah, sama Masjidil Aqsa-nya sendiri yang itu bukan yang kubahnya warna emas tersebut. Nah, semua area itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Ya. Ini sejarah Aqsa ya, itu lebih luas dan lebih banyak untuk bisa dijelaskan. Akan tapi daerah tersebut masih dibuka dan jalannya itu ada 2, dari Mesir ataupun dari Jordan. Dari Mesir atau dari Jordan. Namun untuk bisa memasuki area tersebut, ya, yang menjadi pengawasnya atau yang memberikan izin adalah Israel. Sehingga ketika ada orang-orang yang ingin berziarah ke Masjidil Aqsa, itu yang menyeleksi itu orang-orang Yahudi Israel. Dan mereka menyeleksinya itu suka-suka mereka. Ya, misalnya ada rombongan 20 orang datang ingin ke Aqsa. Nanti diseleksi tuh di border, ya, di perbatasan diseleksi sama tentara mereka. Nah, nanti yang tidak bisa masuk itu nggak bisa diprediksi, terserah mereka. Jadi bisa aja ustadznya nggak masuk, pembimbingnya nggak masuk, bisa aja 5 orang nggak masuk, bisa aja 3 orang nggak masuk. Itu random, ya, nggak bisa ditentukan karena mereka yang punya kuasa pada perbatasan tersebut. Ya, laknatullah alaihim, seperti itu. Ya, nah, ketika masuk, insya Allah aman dan masih bisa dikunjungi, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada, ya, banyak biro-biro travel yang membuka perjalanan ke Aqsa. Namun sayang, ya, banyak dari kaum muslimin yang nyangka kalau Palestina perang itu semuanya perang. Enggak, Gazanya dong yang perang. Berziarah ke Masjidil Aqsa itu masih bisa. Bahkan belum lama, minggu lalu, ya, ada salah seorang ustadz alhamdulillah yang berhasil tembus, dan itu kawan saya juga berhasil tembus dan beribadah di Masjidil Aqsa dengan aman, ya, dan nyaman seperti itu. Ya. Jadi bahkan orang-orang di sekitar Aqsa, orang Palestina yang tinggal di sekitar Aqsa, mereka mengatakan untuk berziarah, ya, untuk datang berwisata ke Aqsa, ya, untuk menemani mereka, karena mereka semenjak terjadinya perang itu sangat jarang pengunjung. Padahal kedatangan kaum muslimin ke sana itu semakin membuat orang-orang Yahudi juga khawatir. Artinya kepedulian itu masih ada. Sebelum terjadinya perang 7 Oktober tahun lalu itu masih banyak, ya. Namun setelah peperangan itu sedikit karena banyak yang menyangka peperangan itu semua terjadi di seluruh Palestina. Enggak, itu cuma di Gaza saja. Ya, dan walaupun itu nggak jauh, beberapa puluh kilometer, namun insya Allah di daerah Masjidil Aqsa itu aman karena orang Yahudi sendiri itu beribadah di sana. Jadi insya Allah, ya, niatkan dan rencanakan dan maksimalkan usaha untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di Masjidil Aqsa, untuk bisa sholat di sana dan melihat
kemerdekaan Palestina pada waktu yang dekat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakallahu khair. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, mungkin di akhir sesi Pak Ustaz berikan kesimpulan dan untuk mengakhiri dengan doa Fatihah. Baik, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sebagai seorang hamba hendaknya untuk senantiasa beribadah dan berhusnuzon kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita dalam hidup itu adalah baik untuk kita. Ya. Yakini apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita semuanya adalah baik. Karena apa yang Allah berikan itu tidak pernah keburukan. Hanya kita yang merasa itu buruk. Itu harus dibedakan. Ya. Kita yang merasa itu buruk, tapi Allah yang memberikan, bagi Allah itu baik untuk kita. Maka berhusnuzon, apapun yang Allah berikan untuk kita itu adalah kebaikan, dan dengan husnuzon kepada Allah, hidup kita akan lebih tenang dan lebih nikmat untuk dijalani. Ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kajian yang singkat ini. Ya, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kesalahan kami penghalang kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kuatkanlah kami untuk beribadah ya Allah. Kuatkanlah kaki kami untuk berpijak menjalani ibadah kepadamu ya Allah. Kuatkanlah mata kami untuk bisa membaca Quran-Mu ya Allah. Kuatkanlah lisan kami untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Kuatkanlah mata kami untuk melihat hal-hal yang baik ya Allah. Kuatkanlah telinga kami ya Allah untuk mendengarkan hal-hal yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau adalah Rabb yang memiliki jiwa kami ya Allah. Berikanlah kesucian kepada diri kami ya Allah. Haramkanlah kulit kami dari siksa-Mu ya Allah. Haramkanlah kulit kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menginginkan surga-Mu ya Allah. Kami menginginkan untuk bisa merasakan nikmat surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada yang sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya sebagai pembicara